Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Lubang cacing atau wormhole. Kalian pasti tak asing dengan istilah ini. Banyak teori-teori dan hipotesa yang telah ditelurkan oleh para ilmuwan selama 1 abad terakhir untuk menggambarkan dan memvisualisasikan teori tentang lubang cacing atau biasa disebut dengan terowongan Einstein-Rosen. Bahkan banyak kisah dan cerita fiksi dalam berbagai fiksi ilmiah atau film sci-fi yang menggabungkan perjalanan ruang waktu di luar angkasa yang biasa digambarkan sebagai jalan pintas melewati ruang waktu. Bahkan disebut-sebut sebagai terowongan waktu yang bisa membawa kita untuk kembali ke masa lalu. Meski hingga kini tak ada bukti konkret karena teori wormhole atau lubang cacing masih berbentuk teori fiksi dan ilmiah yang faktanya juga belum sempurna, dan hingga kini umat manusia dan para ilmuwan khususnya belum bisa menemukan objek fenomenal ini di alam semesta. Teori lubang cacing sebenarnya sudah didengungkan sejak abad ke-18, tapi teori tentang lubang cacing makin terdengar nyaring ketika 2 ilmuwan brilian di abad ke-20 mulai mendengungkan dan menspekulasikannya. Mereka adalah Albert Einstein dan Nathan Rosen yang mengilustrasikan melalui teori relativitas umum. Mereka mengusulkan gagasan atau sebuah jembatan ruang waktu yang menghubungkan 2 titik ruang waktu yang berbeda. Dan secara teoritis jembatan ini akan menciptakan jalan pintas untuk mengarungi waktu dan dapat mempercepat perjalanan dalam ruang waktu. Jembatan tersebut disebut terowongan Einstein-Rosen atau lubang cacing. Tapi meski begitu, faktanya hingga kini belum ada bukti ilmiah tentang adanya lubang cacing di alam semesta. Teori lubang cacing dikuatkan dengan teori relativitas umum yang menggambarkan ruang waktu 4 dimensi, ibarat sebuah kain yang sangat panjang di alam semesta, di mana objek-objek bermassa yang ada di atasnya bisa tetap stabil. Planet, matahari, bintang bisa tetap pada orbitnya. Bahkan benda bermassa juga dapat membengkokkan kain ruang waktu tersebut. Seperti halnya lubang hitam yang juga terbentuk karena massa objek di dalamnya mampu membengkokkan ruang waktu. Begitu pula lubang cacing yang dapat terbentuk di dalam ruang waktu tersebut karena ruang waktu dapat diregangkan, ditekan, dibelokkan, bahkan dilubangi. Lubang cacing dapat terbentuk ketika kalian bisa melubangi ruang waktu atau membentuk keadaan seperti halnya lubang hitam dan lubang putih. Diketahui lubang cacing hanya bisa terbentuk dengan apa yang disebut dengan lubang hitam abadi, di mana lubang hitam ini tidak berinteraksi dengan materi atau kehilangan massa melalui radiasi Hawking. Seperti yang kita tahu, umumnya lubang hitam terbentuk dari materi yang bermassa super besar yang merusak ruang waktu dalam singularitas. Lubang hitam seperti itu tak akan bisa membentuk lubang cacing, dan lubang hitam seperti itu dapat menguap melalui radiasi Hawking. Jembatan Einstein-Rosen atau lubang cacing adalah struktur yang mengikuti solusi persamaan medan Einstein. Karena faktanya hingga kini tak ada bukti yang menunjukkan lubang cacing ada di alam semesta, maka kita hanya bisa berteori dan berhipotesa sesuai dengan dasar dan hukum-hukum fisika. Dan disebutkan untuk membentuk sebuah lubang cacing, selain adanya lubang hitam abadi yang dapat menarik segala materi dalam gravitasinya, lubang putih juga harus tersedia yang harus terbentuk di sisi lain lubang hitam sebagai anomali lubang putih yang akan menjadi jalan keluar materi. Lubang cacing adalah area atau lorong yang terbentuk antara lubang hitam dan lubang putih. Tapi untuk membentuk lubang cacing, keadaan ruang waktu harus terdiri dari materi eksotis. Apa itu materi eksotis? Materi eksotis adalah materi hipotesis yang diyakini memiliki kepadatan energi negatif dan massa negatif. Seperti yang kita tahu, materi barionik yang kita lihat sehari-hari seperti planet, bintang, galaksi, dan sebagainya di alam semesta ini merupakan materi positif dengan kepadatan energi positif. Karena dihipotesakan materi eksotis akan dapat menciptakan gaya tolak gravitasi. Berbeda dengan materi positif yang dapat membentuk gaya tarik gravitasi. Tapi diketahui, seandainya memang ada lubang cacing yang tidak menggunakan materi eksotis, diketahui lubang cacing itu tak akan stabil. Lubang cacing akan mudah runtuh jika dilewati oleh materi, partikel, bahkan cahaya. Karena materi fisik akan menciptakan atau membentuk singularitas dari tarikan gravitasi yang terjadi, seperti yang terjadi pada lubang hitam. Maka dari itu, kita butuh materi eksotik yang dapat menolak tarikan gravitasi agar keadaan singularitas yang terbentuk dari gravitasi kuat
tidak tercipta di terowongan lubang cacing. Tapi masalahnya, hingga kini materi eksotik itu sendiri tidak pernah diketahui. Materi eksotik berbeda dengan materi gelap. Meski begitu, namun faktanya hingga kini informasi tentang lubang cacing hanya berbentuk penjabaran fiksi ilmiah yang dibentuk dari analisa dan hipotesa teoritis para ilmuwan-ilmuwan fisika dan astronomi yang notabene belum terbukti kebenarannya. Dan menurut teman-teman, apakah lubang cacing itu benar-benar ada di alam semesta ini? Silahkan isi di kolom komentar konten ini ya. Tapi jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berjasa tapi jenius untuk mendapatkan informasi dan notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Profesor Kardus dari Cakrawala Peristiwa mengabarkan.